Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, jumpa channel kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi-informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mana terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Langsung kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Banyak pilihan yang mempertanyakan janji Pai dalam negeri untuk menerbitkan kartu RMB digital. Benar atau tidaknya tergantung sumber informasi Anda. Jika Anda mendengarkan platform ini, Anda mungkin memiliki keraguan yang serius. Tetapi jika hal itu diberitahukan oleh teman Anda di sistem keuangan, itu adalah masalah lain. Yang saya tahu kejadian ini benar adanya dan saya tidak menanyakan informasi lebih spesifik karena ketidaknyamanan teman-teman saya, namun saya tahu bahwa mengajukan kartu gadai tidak palsu. Informasi ini memberikan gambaran bahwasanya ada pionir atau orang-orang yang berhubungan dengan pionir ya, atau di luar pionir, entah itu saudaranya, entah itu sahabatnya atau temannya, masih memiliki keraguan tentang adanya Project Pai Network yang akan digadang-gadang menjadi mata uang digital dunia yang akan datang rekan-rekannya. Tapi yang jelas di sini gambaran yang spesifik, belum ada kejelasan antara iya dan tidaknya, benar tidaknya, semuanya itu masih 50-50. Yang jelas informasi masih beragam. Ada kalanya kita percaya, ada kalanya kita tidak percaya juga, itu manusiawi. Karena apa? Di satu sisi kita sebagai pionir biasa hanya mengikuti alur arahan dari Kortim, tapi di sini masih belum ada bukti koin Pi bernilai dan koin Pi kapan mulai diluncurkan. Akan tetapi di satu sisi yang lain, informasi yang berlanjut, proses terus berjalan, dan di sini menyempurnakan semua sistem atau sistem-sistem yang ada di dalam jaringan Pai Network. Itu tidak terlepas dari semua platform yang tergabung dan semua pengembang yang tergabung dengan jaringan Pai Network. Bukti yang kita inginkan sebenarnya hanya dua, yaitu penetapan nilai dan kapan akan diluncurkan. Akan tetapi di sini belum ada kejelasan dari Kortim atau belum ada statement dari Kortim. Tapi yang jelas proses terus berjalan meskipun belum ada kejelasan dari Kortim. Berjalannya proses itu hanya menyempurnakan sistem dan memberikan arahan untuk mempertinggi atau mengembangkan utilitas jaringan Pai. Gunanya adalah untuk membentuk suatu nilai yang tinggi atau nilai yang baik seperti itu. Hal ini dialami oleh semua pionir yang ada di seluruh dunia dan semuanya sama ya. Dalam mengikuti Project Pai Network ini, mereka juga mempertanyakan kejelasan statement dari Kortim, tapi di satu sisi mereka juga tetap mengikuti proses yang terus berjalan untuk menyempurnakan sistem, testnet ekosistem, dan memperluas dan mengembangkan utilitas jaringan Pai Network, di mana untuk menetapkan suatu nilai dan mencapai nilai yang tertinggi. Nah, ini adalah suatu dilema buat kita sebagai pionir. Kita tidak mengikuti, kita sudah mengikuti 4 tahun lebih, hampir 5 tahun terus berjalan prosesnya Pai Network. Ketika kita tidak mengikuti, kita nanti juga ketinggalan informasi. Jadi mengikuti kita harus sabar, tidak mengikuti kita juga ketinggalan informasi. Jadi lebih bagusnya kita tetap ikuti aja prosesnya terus berjalan sampai di mana, sampai selesai, di mana kita harus tetap bersabar. Sudah tanggung rekan-rekannya. Jadi kita tidak mengikuti ketinggalan informasi, kita mengikuti harus sabar menunggu statement dan kejelasan dari Kortim, nilai dan open mind kapan akan diluncurkan dan akan dimulai. Jadi seperti itu.
Berlanjut ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan, pembaruan pembukaan mainnet jaringan Pi. Peta jalan mainnet Pi Core Team telah mengungkapkan bahwa pada bulan September mereka akan mengumumkan peta jalan untuk pembukaan mainnet. Ini akan melibatkan koneksi resmi jaringan blockchain dan mengizinkan perdagangan Pi resmi. 2. Pembaruan mainnet Pi yang sering. Mainnet Pi mengalami kemajuan dengan pembaruan frekuensi yang jauh lebih tinggi untuk memastikan pengembangan dan pengujian menyeluruh sebelum peluncuran resmi. 3. KYC, kenali pelanggan Anda. Proses KYC sedang dipercepat dan waktu pembukaan mainnet mungkin bergantung pada proses ini. Hal ini memastikan verifikasi identitas pengguna dan kepatuhan terhadap peraturan. 4. Ekosistem aplikasi. Ekosistem aplikasi perdagangan Pi diperbarui setiap bulan dan pengembangan terus didorong untuk membuat aplikasi web berintegrasi untuk Pi. Ini akan meningkatkan kegunaan Pi dan mempersiapkannya untuk mainnet. Pembaruan ini menunjukkan bahwa Pi Network secara aktif mempersiapkan peluncuran mainnet dan komunitas sangat menantikan pembukaan resminya. Pengguna disarankan untuk menantikan pengumuman selanjutnya dari Pi Network untuk perkembangan terkini. Jadi ini informasinya ada 4 hal yang akan kita lewati, yaitu peta jalan mainnet, pembaruan mainnet, KYC dan ekosistem atau utilitas jaringan Pi Network ya. Jadi di sini ketika kita mau menuju ke arah open mainnet atau nilai koin Pi ditetapkan, kita harus melalui 4 hal ini rekan-rekan ya. Dan ini antara benar dan tidaknya bahwa mainnet atau open mainnet akan dimulai bulan September ini belum ada kejelasan dan belum ada statement dari core team. Karena yang jelas di sini KYC ini masih terkendala KYC ya. Terkendalanya utama atau kendala yang paling utama untuk proses Pi Network belum bisa melakukan mainnet, yang pertama adalah KYC yang belum selesai, dan yang kedua itu ekosistem yang diinginkan oleh core team atau perkembangan ekosistem dalam utilitas jaringan Pi Network yang diinginkan oleh core team masih belum maksimal. Jadi masih belum sesuai dengan harapan core team, jadi kurang besar ya, seperti itu ya. Dan yang ketiga, itu yang paling pokok adalah pengembangan aplikasi yang ada di dalam Pi Browser, itu dalam pengembangan dan dalam uji testnet, dan ini juga masih belum selesai. Jadi 3 hal itu yang masih menjadi kendala di dalam open mainnet, masih belum diluncurkan. Yang pertama, KYC masih banyak yang belum selesai. Yang kedua, utilitas jaringan yang belum target lah ya, atau belum sesuai dengan keinginan core team. Terus yang ketiga, pengembangan aplikasi atau testnet ekosistem di dalam jaringan Pi Network atau di dalam Pi Browser itu masih belum selesai. Testnet ekosistem masih belum selesai dan belum fix ya. Jadi seperti itu. 3 hal ini yang masih terkendala dan menjadi hal yang harus cepat diselesaikan oleh core team. Dan kita semuanya harus mendukung ya sebagai pionir. Tanpa dukungan dari pionir, project Pi Network tidak akan selesai dan tidak akan sukses. Jadi seiring sejalan core team memberikan arahan, pionir harus menjalankan arahan dari core team. Semoga KYC juga cepat selesai yang belum selesai, terus utilitas jaringan juga cepat berkembang dan lebih besar lagi dari yang sekarang sesuai dengan harapan core team, dan nilai akan didapatkan sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi tinggi nilainya ketika utilitas ekosistem ini menjadi besar, dan nilai nanti juga akan mengikuti, akan tinggi. Jadi seperti itu. Ketika ekosistem kecil ya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita nanti nilainya. Terus yang paling pokok, mudah-mudahan testnet ekosistem atau aplikasi yang ada dalam Pi Browser itu cepat selesai dalam testnetnya dan menyempurnakan sistemnya dengan lebih cepat lagi. Semoga 3 hal itu cepat selesai dan semoga 3 hal itu cepat terrealisasi, dan kita berharap statement dari core team cepat diluncurkan dan cepat kita terima. Jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi yang pertama tadi memang masih ada keraguan, yaitu manusiawi di dalam lingkup ekosistem jaringan Pi Network atau di beberapa pionir atau di luar pionir pun sebagai saudaranya pionir, itu wajar ragu. Tapi di satu sisi kita harus tetap sabar dalam mengikuti project Pi Network ini. Tanggung kalau kita mau berhenti ya, karena sudah hampir selesai. Dan yang terakhir, kita harus mengikuti arahan dari core team untuk menyelesaikan 3 hal tadi ya. Yang pertama KYC yang belum selesai,
Yang kedua, utilitas ekosistem harus cepat didukung supaya lebih berkembang. Dan yang terakhir, aplikasi yang tergabung menjadi mitra dalam PayBrowser supaya dalam testnet ekosistem ini cepat menyempurnakan sistemnya dan menyelesaikan apa yang kurang. Jadi seperti itu. Baiklah rekan-rekan semuanya ya, hari ini seperti itu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.